sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Oh Yesus, Kaulah yang setia. Kaulah yang setia. Kau sahabatku yang setia. Haleluya. Haleluya. Allahku yang setia. Yesus Allah yang setia. Allah yang baik, dulu sekarang selamanya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang
menerjang, Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Mari saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca bersama dalam Lukas pasal 8 ayat 41 sampai 56. Lukas 8 ayat 41 sampai 56. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi makan anak itu. Dan takjublah orang tua anak itu. Tapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudara, dalam kisah di atas Yesus berkata, "Jangan takut,
percaya saja. Mengapa kata-kata ini menjadi penting? Karena ketakutan adalah lawan dari iman. Iman dan ketakutan selalu berseberangan. Jika kita takut berarti kita tidak memiliki iman. Jika kita punya iman maka kita tidak akan menjadi takut. Ini adalah prinsip yang mendasar dalam kebenaran firman Tuhan. Seberapa jauhkah ketakutan bisa menghantui kita dan membuat kita tidak nyaman dan terganggu? Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan. Apalagi saat ini kita hidup di tengah-tengah pandemi yang ada di dunia ini. Banyak orang hidup di bawah tekanan mental. Mereka ketakutan, mereka takut keluar dan takut berkerumun dengan orang banyak. Semua ini adalah ketakutan-ketakutan yang nyata yang memang sedang kita hadapi. Banyak penyakit juga yang disebabkan oleh stres. Banyak orang yang menderita radang pencernaan dan penyakit lainnya karena tekanan rasa takut dan kecemasan. Seseorang berkisah demikian. Ketakutan diam-diam menyelinap ke dalam batin hati saya. Saya dibuatnya tidak berdaya dan putus asa. Rasa takut merenggut kedamaian dan konsentrasi saya. Apa yang saya takutkan? Saya mengkhawatirkan keselamatan keluarga saya atau kesehatan orang-orang yang saya kasihi. Saya dibuat panik ketika kehilangan pekerjaan atau hubungan keluarga yang rusak. Ketakutan membuat saya melihat diri sendiri dan merasakan bahwa ada kalanya hati saya sulit untuk beriman. Inilah keadaan orang yang dihantui rasa takut. Rasa takut bisa membuat kita tidak bisa berpikir lagi, di mana kita nggak bisa lagi berpikir secara rasional karena ketakutan yang ada. Ketakutan juga membuat kita mudah emosi. Kita sangat sensitif dengan keadaan. Ada keadaan masalah kecil, kita sudah langsung tersulut dan emosi. Ketakutan juga membuat manusia sulit tidur, stres, hingga merusak kesehatan. Rasa takut juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Memang benar, ada saat di mana rasa takut itu bisa muncul ketika kita menghadapi masalah atau ketika kita menghadapi situasi yang tidak pasti. Solusi tidak terlihat, sementara kita harus terus berhadapan dengan masalah tersebut dari detik ke detik. Jika kita terus membiarkan diri kita dicekam perasaan takut, maka rasa takut ini akan terus menggali jarak antara kita dengan Tuhan. Sehingga pada suatu saat kita tidak lagi bisa mendengarnya dan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Dan kita sendirian. Bahkan kemudian kita menuduh Tuhan bertindak kejam dan tidak adil terhadap kita. Saudara, dalam bacaan di atas tadi diceritakan tentang seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus mau datang ke rumahnya. Karena anak perempuan satu-satunya yang berusia 12 tahun itu hampir meninggal. Nah, dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, terjadilah sebuah peristiwa yang sangat terkenal, yaitu seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun datang kepada Yesus. Yairus menyaksikan ketika wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini datang kepada Yesus. Kita tahu bahwa wanita ini sudah habis-habisan. Dia sudah mencoba berobat ke sana kemari, tapi tak kunjung sembuh. Dan dia dijauhi orang-orang secara psikis, secara fisik. Wanita ini sudah sangat menderita. Tetapi ketika wanita ini mendengar ada seorang yang bernama Yesus yang sanggup mengadakan mujizat, dia dengan sisa-sisa kekuatannya, dia berusaha datang. Karena dia percaya, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dengan kekuatannya yang sisa itu, dia datang, dia berusaha untuk menjamah Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Bayangkan saudara, dia mengalami pendarahan 12 tahun dan dia sudah kehilangan tenaga, dia sudah lemas. Dan dia harus merangsek di antara kerumunan orang banyak untuk bisa menjamah jubah Yesus, jubahnya.
Tapi karena dia sangat beriman, maka ada kekuatan yang baru. Dengan kekuatan yang baru itu dia mencoba untuk merangsek di antara kerumunan orang-orang yang sedang mengerumuni Yesus. Dan dia berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Dan ketika dia menjamah jubah Yesus, saat itu juga, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan Yesus bertanya, dia merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dia bertanya, siapa yang sudah menjamah dia? Dan wanita ini dengan ketakutan dia berkata, saya Yesus, saya Tuhan yang sudah menjamah jubahmu. Dan saat ini juga saya sudah berhenti pendarahannya. Puji Tuhan. Yairus ikut menyaksikan peristiwa itu. Dan ketika dia menyaksikan wanita pendarahan 12 tahun ini berhenti mengalami mujizat. Pendarahannya berhenti dan dia mengalami mujizat. Iman Yairus bangkit kembali. Tapi saudara, baru seketika dia menyaksikan wanita ini sembuh, datanglah seorang dari keluarga Yairus yang berbisik pada Yairus, Pak, sudahlah, gak usah menyusahkan Yesus untuk datang ke rumah, karena anakmu sudah mati. Nah, bukankah seringkali kita mendengar pernyataan-pernyataan yang membuat kita menjadi takut seperti Yairus tadi. Misalnya penyakitmu tidak bisa disembuhkan, sudah tidak ada harapan lagi. Atau penyakit kankernya sudah stadium 3 atau 4, tinggal tunggu waktu saja. Atau suamimu selingkuh dan tidak mungkin mencintaimu lagi. Ada juga pernyataan istrimu terlalu bawel dan tidak mungkin bisa berubah. Atau anakmu tersandung masalah narkoba dan tidak mungkin bisa lepas. Bukankah pernyataan-pernyataan seperti ini seringkali kita dengar dan itu melemahkan iman kita? Bukankah sudah dijelaskan di atas bahwa berita-berita itu akan membawa kita pada sebuah ketakutan? Seolah-olah kita sudah tidak berpengharapan lagi. Seperti yang dialami oleh Yairus. Baru saja dia menyaksikan mujizat yang besar. Datang berita bahwa anak perempuan satu-satunya sudah meninggal. Pada saat itu pupuslah harapan dari Yairus. Tapi untung Yesus tahu akan ketakutan yang dirasakan oleh Yairus. Karena Yesus mendengar percakapan keluarganya yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Maka di tengah kegalauan hati Yairus, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Ketakutan adalah lawan dari iman. Iman dan ketakutan selalu berseberangan. Jika kita takut itu berarti kita tidak punya iman. Jika kita punya iman maka kita tidak akan menjadi takut. Menjadi orang Kristen berarti berani menghadapi dan mengatasi ketakutan kita. Di sini ada hal yang penting. Jangan mengira bahwa kita bisa menipu Allah dengan tetap menjadi Kristen. Menjadi Kristen berarti kita harus menghadapi ketakutan kita serta mengatasinya. Jadi iman dan ketakutan selalu berseberangan. Itu sebabnya mengapa dibutuhkan keberanian yang sangat besar untuk menjadi seorang Kristen. Kita harus menjadi seorang pemberani untuk bisa menjadi orang Kristen. Memang benar bahwa ada banyak sekali masalah yang menghadang untuk bisa menjadi orang Kristen. Akan tetapi orang yang memiliki iman tidak takut pada masalah. Dia tidak takut ditertawai oleh orang lain. Dia tidak takut akan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Dia tidak takut akan berita negatif yang didengarnya. Dia tahu bahwa kebenaran akan diungkapkan. Dia belajar untuk tidak takut pada kematian, tidak takut rugi dan tidak takut terluka. Hidup yang terbebas dari ketakutan adalah kehidupan yang luar biasa indahnya. Satu-satunya orang yang bisa mengalami bebas dari ketakutan adalah orang yang memiliki iman. Jika kita belum terbebas dari ketakutan, alasannya adalah karena kita belum memiliki iman. Jadi apapun ketakutan kita, biarkanlah Allah membebaskan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Iman kita kepada Tuhan kita dasarkan pada kemahakuasaannya.
Kita percaya kepadanya. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Yang sanggup melakukan segala perkara yang baginya tidak ada yang mustahil. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Biarlah itu menjadi dasar dari iman kita. Dan bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jangan takut, percaya saja. Sebaliknya bila ketakutan yang kuat menguasai kita, maka seperti apa yang dialami oleh Ayub itu akan terjadi. Ayub pasal 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ingat saudara, apa yang kita takutkan justru itu yang akan terjadi, itu yang akan menimpa kita. Dan apa yang kita cemaskan, kita khawatirkan, itu yang akan mendatangi kita. Ayub pasal 1 ayat 5 dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub selalu khawatir dengan kehidupan anak-anaknya. Ayub selalu takut dengan kehidupan anak-anaknya. Dan apa yang ditakutkan itu justru yang menimpanya. Saudara, setibanya Yesus di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia. Kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus serta bapak dan ibu dari anak itu. Semua orang yang ada di rumah itu pada menangis meratapi kematian dari putri satu-satunya tadi. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Orang-orang yang ada di tempat itu menertawakan Yesus, bagaimana tidak mati walaupun padahal mereka tahu bahwa anak itu sudah mati. Lalu Yesus masuk dan memegang tangan anak itu dan berseru katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Mujizat terjadi ketika kita sanggup mengalahkan ketakutan kita dengan iman. Yang kita takutkan pastilah hal-hal yang negatif. Nah coba mari kita renungkan, bila hal-hal itu benar-benar terjadi, bagaimana? Bila hal-hal yang kita takutkan yang negatif tadi benar-benar terjadi, bagaimana keadaan kita berikutnya saudara? Oleh sebab itu jangan pertahankan ketakutan menguasai kita. Tetapi kalahkanlah ketakutan dengan iman. Keluaran 15 ayat 11 berkata, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Allah kita adalah Allah pembuat keajaiban. Oleh sebab itu kalahkanlah ketakutan yang ada di dalam hati kita dengan iman kepada Yesus. Percayalah, jangan takut, percaya saja. Karena Allah kita yang kita sembah, Allah yang kepadanya kita percaya, itu adalah sang pembuat keajaiban. Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini
tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Rasa takut merupakan sebuah tanda bahwa kita tidak mengenal arti dari penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Musa sebenarnya juga takut menghadapi situasi itu. Tetapi dia sudah berhasil mengatasi rasa takutnya. Karena dia tahu benar bahwa Tuhan sang pembuat keajaiban itu selalu menyertainya. Musa sadar bahwa Tuhan sang pembuat keajaiban itu selalu bersama dengan bangsa Israel. Itulah sebabnya dia berhasil mengalahkan ketakutannya dengan mengingat bahwa Allah yang maha kuasa itu selalu besertanya. Apakah keberanian itu, saudara? Kata berani mengandung pengertian kemampuan untuk bertindak mengatasi rasa takut. Artinya, orang yang berani bukanlah orang yang tidak dapat digentarkan atau tidak memiliki rasa takut. Saya ulangi. Orang yang berani bukanlah orang yang tidak dapat digentarkan atau tidak memiliki rasa takut. Tetapi orang yang berani adalah orang yang tahu mengatasi kegentaran atau ketakutan itu. Sebab setiap orang memiliki rasa takut. Tetapi jika kita mempercayai Tuhan yang menyertai kita, kita akan diberi kemampuan untuk mengalahkan rasa takut itu. Dan keberanian itu berasal dari iman kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Allah sang pembuat keajaiban. Iman kita kepada Allah yang maha kuasa. Iman kita yang berdasar pada janji-janji Tuhan itu akan menimbulkan keberanian pada diri kita untuk mengatasi ketakutan. Jangan takut, percaya saja. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat ini firman-Mu mengajar kami untuk kami tidak takut menghadapi situasi di sekitar kami di tengah pandemi seperti ini. Tapi firman-Mu mengajar kami untuk kami beriman kepadamu, percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami adalah Engkau Allah yang maha kuasa, sang pembuat keajaiban itu. Ajar kami untuk selalu memandang kepadamu, percaya kepadamu Tuhan, sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam hati kami. Dengan keberanian itu kami akan mengatasi semua ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya sepanjang hari ini kami semua diberkati berkelimpahan. Sepanjang hari ini kami semua ada dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Dan kami diberkati, dibuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.